Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Adi Inam dari kelas 4F Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya anggota dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Pembelajaran Kooperatif. Kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu cara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran dalam belajar dan mengajar yang menekankan kita pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan oleh sejumlah kelompok dengan bertujuan untuk saling memotivasi kita atau antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem perkelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungannya bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Cooperative learning juga diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama anggota kelompok atau organisasi. Cooperative learning adalah di sisi lain, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4 sampai 6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif, ciri-ciri pembelajaran kooperatif: satu, belajar bersama dengan teman selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang kedua, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang ketiga, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Yang keempat, belajar dalam kelompok kecil. Yang kelima, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang keenam, keputusan tergantung pada siswa sendiri. Dan kita masuk materi yang ketiga, yakni atau pembahasan yang ketiga, yakni tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Memandang bahwa pembelajaran kooperatif secara sadar menciptakan interaksi yang silih asa sehingga sumber belajar peserta didik bukan hanya guru dan buku ajar, akan tetapi juga semua peserta didik. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran, yakni 1. Meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas. Yang kedua, tugas akademiknya siswa yang lebih mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar.
Perbedaan itu tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan, akademik, dan tingkat sosial. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial siswa yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yakni model evaluasi atau model evaluasi cooperative learning atau model evaluasi pembelajaran kooperatif. Terdapat 3 model dalam evaluasi pembelajaran kooperatif. Ketiga model ini adalah model evaluasi kompetisi. Dengan menggunakan sistem ini maka sudah jelas akan menanamkan jiwa kompetitif antar siswa, karena siswa dipacu untuk menjadi lebih baik dari teman-teman di kelasnya. Sehingga dengan model pembelajaran ini, siswa yang dianggap melebihi rata-rata nilai dikenal maka dianggap sebagai siswa berprestasi. Sedangkan siswa yang di bawah rata-rata dianggap sebagai siswa tidak berprestasi atau gagal. Dan yang kedua, model evaluasi individual. Berbeda dengan model evaluasi kompetisi. Pada model evaluasi individual, kecepatan sesuai dengan kemampuan yang mereka milik sendiri. Peserta didik tidak bersaing dengan siswa lainnya, melainkan bersaing dengan dirinya sendiri. Jika pada model evaluasi belajar guru menetapkan penilaian peringkat, berarti pada model individual guru menetapkan standar untuk setiap murid, untuk masing-masing murid. Dan yang terakhir, model evaluasi cooperative learning. Pada sistem ini mengandung pemahaman hominis oclus, yaitu menekankan untuk saling bergantung pada lainnya, kayak seperti makhluk sosial, saling berterkaitan, yaitu menekankan saling bergantung pada lainnya. Pada kebutuhan yang sangat penting, penilaian pada sistem cooperative learning diantaranya adalah tanggung jawab pribadi dan kelompok. Jadi siswa mendapat nilai pribadi dan nilai kelompok. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami. Saya akan mempresentasikan 2 materi. Yang pertama mengenai karakteristik model pembelajaran kooperatif, dan yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Nah, yang saya akan bahas yang kali ini yang pertama adalah karakteristik model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerjasama inilah yang menjadi ciri khas dari cooperative learning. Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan. Yang kedua, fungsi manajemen sebagai organisasi. Yang ketiga, fungsi manajemen sebagai kontrol. Dan yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja yang sangat baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Dan yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, ada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Roger dan David Johnson, dalam rumusan ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, prinsip ketergantungan positif.
atau positif interdependence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif. Keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Nah, yang kedua ada tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Dan yang keempat, ada partisipasi dan komunikasi atau participation communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Dan materi yang kami selanjutnya akan disambungkan oleh teman kami. Kenalkan, nama saya Dimas Yus Ananda. Saya sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke nomor 6, yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang A, menyampaikan tujuan dan motivasi kepada siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya yang B, menyampaikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Yang C, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok belajar agar melakukan transisi secara efektif. Yang D, membimbing kelompok belajar. Guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang E, mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi untuk bagian mengevaluasi tentu harus dilakukan guru agar setiap pembelajaran yang dilakukan bisa dilakukan secara optimal serta efisien dan bisa menjadi bahan rujukan kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Yang F, memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu. Sekarang ini sudah banyak berkembang tipe pembelajaran kooperatif yang gaya dan langkahnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, materi yang disampaikan, kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi dalam memberikan penghargaan tidak hanya dalam memberikan cara materi atau material, baik itu berupa uang ataupun barang. Pujian juga termasuk ke dalam penghargaan terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Tentu dalam setiap pembelajaran ada kelebihan serta kekurangannya. Dalam penerapan metode ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu 1. Kelebihan A, dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal kerjasama, saling menghargai pendapat orang lain, toleransi, berpikir kritis, disiplin, dan sebagainya. B, menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif karena dalam kelompoknya masing-masing anak akan lebih giat dan sungguh-sungguh bekerja. C, menanamkan rasa persatuan, solidaritas yang tinggi sebab anak yang pandai dalam kelompoknya akan membantu temannya yang memiliki kemampuan kurang dari dia demi nama baik kelompoknya. Yang kedua, kekurangan. A, metode ini memerlukan persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang B, bila mana terjadi persaingan yang negatif baik
antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok dalam kelas ataupun kelompok besar, maka hasilnya akan lebih buruk. Yang C, bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok besar, kemungkinan akan mempengaruhi kelompoknya, sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin sekian dari saya dan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.